Oke, halo semuanya. Kembali lagi dalam acara Talk with YouTube. Oke, kali ini saya mau ngobrol bersama salah satu murid nih di YouTube Page. David Eden ya? Yes, Oke. David Aden. Halo Ko, David. Gimana kabarnya? Luar biasa seger. Woi, habis latihan ya? Habis latihan soalnya. Latihannya gimana ini? Latihannya tadi climbing strength. Wah, Jadi badannya seger, sikilnya lemes. musiknya lemas. Oke, kalau boleh tahu profesinya Ko David ini apa sih? Ya, saya sehari-harinya melayani sebagai worship pastor di sebuah gereja di Surabaya Timur. Oke, kapan nih awalnya join di latihan di YouTube Page World Bike Class-nya? Kira-kira 2 bulan yang lalu. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan ya? Iya, kira-kira 2 bulan yang lalu saya ingat sekali saya pertama kali kesini itu waktu ulang tahun YouTube Page yang pertama. Wah, waktu ulang tahunnya YouTube Page itu datang ke sini? Iya, diajak sama Kak Tino ke sini. Waduh, terus tertarik gitu ya? Tertarik, iya. Oke, awalnya kenapa sih kok pengen nyoba World Bike Class ini? Pengen nyoba World Bike Class itu sebab saya kan ini goeser pandemik nih ceritanya nih. Baru mulai 2020, lalu udah 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun. Dan memang pada awal-awal itu merasakan kemajuan yang banyak gitu ya. Jadi berat badan turun sampai 20 kilo gitu. Oh ya, awalnya berapa berarti? Awalnya 105. 105 berarti 20 kilo itu sekarang 85. Tapi setelah itu mandek gitu. Mandek malah cenderung naik balik di 90-an sekarang. Oke. Nah, jadi merasa kayak apalagi ya? Apalagi yang mesti dikembangin nih? Udah gue setiap hari, udah makannya dikurangin gitu kan ya. Kok kayak saya masih bisa berkembang lagi nih harusnya nih. Oh, supaya bisa improve ya. Iya, lalu melihat ada YouTube Page ini saya tertarik sekali. Tertarik sekali. Iya. Oke. Dampaknya apa nih? Dampaknya yang pasti ini ya, secara teknik ya. Kalau dulu ya mancal-mancal aja gitu kan. Mancal-mancal aja pokoknya kan ada lihat angka cadence, ada lihat angka heart rate. Ya udah sebisanya aja gitu. Sebisanya aja. Kalau sekarang mulai mancalnya overthinking. Overthinking berarti mikir dulu sebelum mancal gitu. Bukan sambil mancal sambil overthinking. Waduh kok ini pedaling effect value-nya kok jelek ini ya. Aduh ini kiri sama kanan gak imbang gitu ya. Berarti kerasa ya? Oh kerasa. Jadi waktu di road bike begitu goes di jalan bisa kerasa? Kerasa. Wah ngefek ya. Kerasa efektivitasnya kerasa. Makanya harus latihan road bike. Karena kalau sambil mikir di jalan bahaya. Iya, kebanyakan mikir bahaya ya. Overthinking nanti nggak kelihatan lalu lintas. Iya, lebih baik ditinggal ngopi ya. Lebih baik melatih ototnya di sini. Nanti mancal ngopi aja. Ngopi. Sudah berapa jauh kira-kira? Maksudnya untuk goesnya itu selama pandemi itu paling jauhnya berapa kilo? Paling jauh 120-an. 120-an. 120-an ke Dawar. Juga ya. Ke Dawar. Ya, ke Dawar. Jadi ceritanya nyasar sebenarnya. Ceritanya nyasar gimana? Iya, maunya amazing Dawar, tapi amazingnya gak ketemu. Terus jadinya? Jadinya sampai tengah-tengah bingung. Jadinya amaze aja. Hilang gitu. Ini di mana begitu? Udah di tengah-tengah kebun jagung, terus belok kemana begitu? Sendirian? Enggak, bertiga sih. Jadi bertiga. Jadi nyasarnya bertiga. Nyasar rame-rame gitu ya. Nyasarnya rame-rame. Harusnya ikut praktikum YouTube saja ya. Kalau dari sisi di luar kita bilang olahraga ya, karena kan sepeda itu kan termasuk salah satu olahraga juga. Apakah ada dampaknya dari latihan road bike ini? Saya rasa sih dampak yang paling kelihatan ya satu kita karena berkomitmen kan kita mengkomitmenkan diri kita pada sebuah course, sebuah kelas. Saya rasa yang pertama adalah komitmen itu sendiri membuat kita lebih determinasinya lebih kuat gitu. Niatnya tuh jadi lebih kelihatan gitu. Oh gitu. Jadi lebih niat untuk olahraga atau gimana? Lebih niat untuk sebenarnya olahraga itu hanya ekspresinya. Yang lebih secara holistik itu kualitas hidup sebenarnya. Kualitas hidupnya ya? Gimana contohnya? Kan kita tahu nih misalnya
waduh besok nih bakalan disiksa nih kelas nih. Nah, Jadi malam ini udah dengan sadar menyerah tidur jam setengah 10. oke. Pokoknya kerjaan udah diatur semua, diselesaikan sebelumnya, terus kita tidur nih supaya besok heart rate-nya nggak ngaco nih. Oke. Jadi meningkatkan ini sih menurut saya karena ada komitmen, lalu disiplin, lalu akhirnya kualitas hidup secara keseluruhan jadi lebih baik gitu Oh, ya. kualitas hidupnya jadi lebih baik ya. Ya, akhirnya juga kan ini kan karena diselang-selingi dengan goes rutin juga, secara keseluruhan akhirnya ini ya hidupnya jadi lebih teratur. Oke, lebih produktif ya. Lebih Meskipun produktif. dalam bekerja pun jadi lebih produktif juga ya dalam pekerjaan ya. Yang lain juga ya menambah pergaulannya, network juga. Saya banyak kenal orang-orang yang amazing gitu kan ya. Misalnya seperti Kak Rio kan ya, Koko Rio yang juga fotografer handal gitu kan ya. Terima kasih. Kalau kalian tahu, Ko David ini jago banget nyanyi, betul? Iya pendidikannya soalnya. Oh, pendidikan ya. Kalau dalam latihan world bike itu apakah ada dampaknya juga dalam menyanyi misalnya? Oh iya pasti, karena kan semuanya hubungannya dengan ini kan dengan Pernafasan kualitas teknik pernafasan kan. Jadi lebih kuat, juga lebih sehat gitu kan. Lebih sehat Terus ya. juga volume paru-paru kan lebih gede gitu kan, lebih efektif gitu. Sedangkan nyanyi itu sendiri kan kalau kita tahu gitu ya, nyanyi itu sebenarnya bahan bakar utamanya ya nafas. Oke. Jadi kita bisa bernyanyi nada yang tinggi, nyanyi dengan durasi yang panjang, itu semuanya nafas kekuatannya. Oke. Jadi begitu, world bike ini bukan hanya bermanfaat buat olahraga, tapi melainkan untuk hal-hal yang lain Yes. gitu. Oke. Kesannya gimana Ko? Berlatih di YouTube sini maksudnya nuansanya, terus trainingnya gimana? Saya rasa YouTube adalah tempat yang ini ya, yang sangat sangat baik ya. Sangat baik karena apa? Karena yang pertama teknologinya nomor 1. Oh. Hebat sekali, luar biasa. Saya masih ingat waktu datang pertama kali terkagum-kagum gitu ya. Weh. Alatnya canggih, lalu ada layar LED segede bagong begitu kan. Sudah nggak bisa mau nyantai nggak bisa ya? Iya, jadi lihat Wah, tuh ini banyak harus serius ini. Harus serius ini, tegang. Terus semua alat-alat yang lain juga, alat untuk membantu kita stretching untuk fleksibilitas ada. Jadi menurut saya satu dari fasilitas sudah lengkap banget. Oke. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi, Koryo. Apa nih? Yang lebih penting lagi adalah lingkungannya kekeluargaan banget. Wah, itu tuh. Kita di Jadi sini. kita datang ke sini tuh bukan kayak datang ke sebuah studio yang kita nggak kenal sama siapa, nggak saling sapa. Di sini semuanya Welcome semua ya. welcome, very much welcome, dan juga kita juga disemangatin. Jadi juga selalu ada reminder sebelum kita latihan, sehari sebelumnya rajin dikirimin reminder. Terus Selalu juga memberikan semangat ya. selalu Ko, ya? memberikan semangat, positif banget vibes-nya. Iya kan ya? Iya, betul, Positif betul. banget. Dan saya ini ya, itu buat saya sih alat itu nomor 1. Tapi saya tuh orangnya ini ya, saya kebetulan orangnya lebih cenderung ekstrovert dan senang bergaul senang begitu ya, bergaul. senang komunitas gitu. Dan saya merasakan seperti menemukan komunitas baru di YouTube ini. Tuh. Orang-orang yang sebelumnya saya tidak terlalu kenal, sekarang saya kenal dan saya merasa disambut dengan baik. Itu sih saya bilang yang luar biasa, gabungan dari dua itu akhirnya membuat kita semangat mau datang. Jadi pengen datang terus ya. Yes. Pengen nggak Jadi mau nggak bolos. males gitu Jadi datang nggak walaupun males. udah tahu datang bakal keringetan, bakal lemes gitu kan ya. Tapi semangat. Keringetan yang bikin nagih ya Ko, ya. Iya. Oke. Bisa kasih sedikit saran nggak untuk yang nonton di Talk with You 2 ini? Iya. Kalau saya boleh kasih saran, kalau Anda benar-benar kepingin meningkatkan kualitas teknik dari bersepeda, saya rasa mungkin ya, atau mungkin bukan mungkin deh, pasti deh. Satu-satunya tempat di Surabaya yang paling bagus adalah YouTube Pace. Karena alatnya lengkap, coachnya kualitas nasional, dan lingkungan komunitas kekeluargaan yang luar biasa. Oke, terima kasih Ko David Sama-sama Koryo. untuk memberikan sedikit sharing ya Ya. tentang bagaimana sih pengalaman hidupnya, juga latihannya di sini, pengalamannya. Oke, sampai jumpa lagi dan tetap semangat.
Oke. Kesenggol. Dah. Bye.